Kejaksaan Agung kembali memeriksa mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula Jumat pagi. Kejagung memastikan tak hanya memeriksa Tom Lembong, tetapi juga tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada tahun 2016 untuk mendalami peran masing-masing tersangka. Tom dicecar mengenai surat-surat kebijakan impor gula. Kuasa hukum Tom mengaku surat terkait kebijakan itu dikeluarkan Tom Lembong sesuai dengan prosedurnya, termasuk dilaporkan secara berjenjang mulai dari Menko Perekonomian. Surat-surat tahun 2015, beliau sudah banyak lupa juga. Ini juga jadi pelajaran buat menteri-menteri yang sekarang. Harus mengingat surat-suratnya yang dikeluarkan. Siapa tahu 10 tahun ke depan nanti akan ditanyain lagi. Jadi diingat-ingat kembali oleh beliau. Tapi pada prinsipnya semua surat-surat itu sudah melalui proses yang berjenjang dan beliau sudah melaporkan juga kepada Menko dan atasannya pada waktu itu. Saya sempat bicara empat mata kepada beliau bahwa beliau sama sekali tidak pernah memiliki kepentingan terhadap kebijakan-kebijakan yang beliau keluarkan dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Komisi Kejaksaan berpendapat hingga saat ini pengungkapan kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong murni penegakan hukum. Komjak menilai kasus ditarik ke arah politis terkait Pilpres. Ya, sejauh ini kan kita melihat karena ini tahap awal ya, sejauh ini kita melihat memang murni penegakan hukum. Kita kan menarik ini menjadi isu politis kan karena memang kebetulan ketika kemarin pilihan presiden, posisi Pak Tom Lembong kan berseberangan dengan Pak Prabowo selaku presiden terpilih, sehingga kita menariknya ke sisi politis. Nah, kalau berdasarkan proses sejauh ini kita melihatnya masih dalam koridor penegakan hukum. Tinggal ketika kemudian nanti dalam proses berikutnya ada yang salah apa tidak, baik lawyer, pihak Pak Tom Lembong ataupun kita nanti bisa menguji bersama-sama. Kejagung menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula, yakni Tom Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI dengan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Kejagung menilai Tom Lembong bersalah karena membuka keran impor gula kristal putih ketika stok gula di dalam negeri mencukupi. Izin impor itu diberikan kepada pihak swasta, sedangkan keputusan Menteri Perdagangan nomor 527 tahun 2004 mengatur bahwa hanya BUMN yang boleh mengimpor gula kristal putih. Kejagung menduga kebijakan Tom menyebabkan kerugian negara senilai 400 miliar rupiah. Namun Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta Kejaksaan Agung untuk menjelaskan keterpenuhan unsur pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menjerat Tom. Menurut ICW, Kejagung harus menjelaskan kaitan perbuatan Tom Lembong dengan pasal yang disangkakan agar kasus korupsi ini tidak dianggap sebagai politisasi hukum. Tim Liputan, Kompas TV.